Amin. Silakan duduk semua. Halo semua. Wah, sudah lumayan penuh ini. Hari ini judulnya More Than Ready. Lebih dari siap. Emang kita itu lebih dari siap akan apa gitu. Ternyata Tuhan itu baik banget. Setiap kita, termasuk Kak Esra juga, setiap voltagers yang ada, Tuhan selalu rencanakan sesuatu. Bedanya, kalau Tuhan rencanakan sesuatu, dia selalu siapkan dulu. Tuhan pas awal bikin manusia, itu gak nyiptain langsung twing Adam dan Hawa dulu, enggak. Dia ciptakan bumi dan isinya, lalu dia ciptakan manusia. Kita, Angel, Felicia, Austin, Henok, Michael, Juan, Kaisra. Tuhan menciptakan kita with the purpose. Dan tenanglah, kita sudah lebih dari siap untuk menjalani dan mencapai rencananya Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu yang bikin rencana. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya Tuhan selalu terjadi. Bangsa Israel itu akhirnya sampai kan di tanah Kanaan. Rencananya Tuhan atas Abraham supaya keturunannya itu lebih dari bintang yang di langit, pasir yang di laut. Kejadian kan? Rencana Tuhan atas hidup kita itu pasti terjadi. Dan kita itu lebih dari siap. Tuhan itu ya baik. Kalau dia mau kasih berkat, mau kasih tujuan, itu untuk orangnya. Jadi sebelum berkat di ujung sana, kita disiapin dulu. Supaya nggak salah. Maksudnya gimana Kak? Jangan sampai ibaratkan uang 100 juta adalah tujuan, dikasih ke bayi. Kira-kira bayi dapat uang 100 juta diapain? Ya cuma dipukul-puk gitu aja. Tuhan tidak pernah salah kasih rencana, Tuhan tidak pernah salah kasih kamu sesuatu dalam hidupmu. We are more than ready. Ada Roh Kudus hidup kita. Ada Tuhan Yesus penolong kita. Makanya kita bisa melakukan banyak hal di bumi ini karena segala sesuatu bisa kita lakukan kalau kita ada di dalam Dia. Dia yang ngasih kekuatan. Apa limit kekuatan kita? Limit kekuatan kita itu enggak ada karena Tuhan yang menyertai kita. Kita itu selalu lebih dari siap. We are more than ready than anything. Bukan gitu lagunya. More than ready than anything, bukan. Sorry. Kita selalu siap akan segala sesuatu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kunya besar mengenai kamu. Dengan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan itu kayak lihat film gitu loh. Kalau kita tahu ujungnya kan kayak gak seru. Di spoileri gitu loh. Gak enak kan? Siapa yang udah lihat Spider-Man? Sudah. Aduh ada yang belum. Aduh sorry. Ya. Kalau kita belum lihat Spider-Man gak asik kan kalau kita tahu ujungnya film Spider-Man gimana? Kalau kita ini ya tahu di ujungnya gimana, di akhir film gimana, kayak gak asik gitu loh. Makanya kita jalani aja hidup ini. Gak usah perlu khawatir. Kalau Tuhan sudah sediakan rencana di hidup kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Supaya kita punya hari depan. Siapa yang
ngerasa diberkati banget kalau, oh aku punya masa depan ternyata, angkat tanganmu. Kak Esra sih ngerasa diberkati sekali. Ya, cuman Kak Esra kasih 2 hal aja hari ini. Supaya rancangan Tuhan itu gak gagal di hidup kita. Ibarat kata kita itu sudah siap semuanya, tinggal jalan, tapi jangan sampai salah jalan. Kak Esra gak mau voltagers di sini maupun yang di rumah, sudah siap akan segala sesuatu, tapi salah jalan. Salah pengertian. Kalau kalian mau catat, kalau biasanya Kak Esra ngomong, ini bekal ya, kalau mengalami sedih, ini tak kasih. Tapi ini bekal, supaya kita gak ngikuti. Supaya jangan sampai kita terjadi di hidup kita. Ngerti ya, ini bekal yang penting. Karena kita sudah Tuhan sediakan rencana. Yang pertama jangan sampai terjadi itu adalah pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia itu gimana, Kak? Pikiran sia-sia itu apa? Gitu. Wah. Saya tanya dulu ya. Ini gelas ringan nggak? Ringan lah. Ringan banget. Tak kasih ini. Kelihatan nggak ini apa? Teh bukan. Ini air. Kelihatan nggak? Air ringan ya, yang di rumah juga. Ini air kan? Ringan gak? Ringan banget. Air ini ringan banget, tapi coba kalau Kak Esra nahan ini semenit. Kira-kira apa yang terjadi? Ya Kak Esra semenit oke lah ya. Kalau sejam, kelihatannya kalau sejam mulai mulai kram. Kak Esra mungkin sambil duduk gini. Lumayan ya. Padahal ini ringan. Ini ringan gak? Ringan. Tapi coba kalau Kak Esra tahan, aduh lumayan ya. Air sama gelas ini 1 jam lebih 20 menit. Masih kuat gak kira-kira? Kuat lah ya. Tapi kalau 1 hari, mungkin kalau 1 hari, tangannya Kak Esra mati rasa mungkin ya gini terus. Tapi ini tadi ringan gak? Ringan banget. Kalau Kak Esra tahan, Kak Esra pegangin. Kalau Kak Esra tahan ini 10 bulan kayak gini terus, hal yang ringan ini. Kira-kira Kak Esra bakalan gini gak? Cedera gak? Iyalah, iya kan? Kelihatannya simple. Tapi kalau kamu tahan, kalau kita tahan, sampai berhari-hari, akhirnya jadi cedera juga. Pikiran yang salah itu kayak gini. Aku gak mungkin bisa, Kak. Orang tua aku gak mampu, gak mungkin orang tua sayang sama aku itu. Pikiran salah sia-sia lagi apa? Aku gak punya talenta. Tuhan itu gak punya rencana buat aku. Kelihatannya satu kecil ya, enteng banget kelihatannya. Ringan, enteng itu bahasa Ibrani ya. Ringan-ringan, yang di rumah ringan artinya enteng. Lihatlah simple. Tapi kalau kamu tahan terus pikiran yang salah itu, I'm not sure kalian bisa survive. Pikiran yang salah itu, kalau 1 hari kita iakan, akhirnya jadi hal yang benar di hidup kita. Pikiran yang salah, yang sia-sia di hidup kita, setahun itu kita iakan, akhirnya jadi karakter buat kita. Kalau pikiran ini salah, karaktermu juga nanti salah. Jadi minder. Kalau pikiran salahmu ini, aku gak bisa Kak. Akhirnya jadi minder. Ayo sharing di CG. Gak usah wes, aku off cam aja. Kelihatannya simpel ya, ringan Kak. Tahan itu 1 tahun. Akhirnya jadi karakter yang melekat. Jangan pernah punya pikiran yang sia-sia. Jangan suka duduk sendiri, mojok. Terus, ya aku memang bener, aku gak punya temen. Jangan suka. Makanya kita punya CG, punya komunitas. Jangan suka mojok sendirian. Pikiran ini kemana-mana. Oh aku punya teman-teman Minecraft Kak, aku punya teman-teman Roblox Kak, itu asik, itu keren. Tapi apakah membawa hati dan pikiran kita ke arah Tuhan? Tanyakan itu baik-baik. Karena sekali kamu ngira ini, cuma 1 pikiran aja Kak.
aku akan nahan. Coba tahan. Kaisar ini berapa menit aja lumayan kram. Terus apa yang harus kita pikirkan? Mari kita baca. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau ada pikiran selain yang benar, jangan dipikirin. Yang benar itu Tuhan punya rencana di hidupmu. Yang salah, kamu pasti gagal. Hal yang negatif, jangan dipikirin. Kalau bukan yang mulia, kalau itu bukan memuliakan Tuhan, jangan dipikirkan. Kalau pikiran itu membuat kamu menjauh dari semua orang, kakak, aku introvert. Kita itu diciptakan untuk mengasihi sesama, bukan menyendiri dan menghindari sesama. Kalau pikiran itu tidak memuliakan Tuhan, jangan pernah dipikirkan. Kalau pikiran itu bukan yang adil, nanti awas ya, aku bakalan bales kamu yang jahatin aku. Kayak tadi, jangan suka benci sama orang sedari kecil. Kaisar gak pingin, kita semua gak pingin kan jadi orang yang besar, tidak mudah memaafkan. Semuanya dari pikiran. Jangan pertahankan yang kelihatannya ringan ini tapi salah. Lepasin aja. Lanjut. Semua yang suci. Pikiran yang gak kudus itu merusak. Kalau ada yang di sini terikat pornografi, entah itu gambar, entah itu lihat video, lepaskan itu semua. Itu gak baik buat masa depanmu. Semua yang kayak saya sebutin ini, itu kan berpengaruh di masa depanmu juga. Dari pikiran yang kelihatannya sederhana, yang gak kelihatan. Pikirkan yang suci, yang kudus di hadapannya Tuhan. Lanjut. Semua yang manis. Oh, coklat kak. Berarti aku harus makan coklat kak. Candy kak. Pentol isi coklat. Enggak. Semua yang manis kak. Ini loh semua yang manis. Oh, candy ini kak. Kalau main game aku Candy Crush. Enggak gitu itu. Semua yang manis. Kira-kira kalau ngomong semua yang manis, ini bukan ngomong soal makan. Berarti oke, aku tidur mikir yang makanan. Enggak. Kalau kita lihat ada orang itu bisa nice sama orang lain. Jadi punyalah pikiran seperti itu. Yang nice, yang murah senyum, yang happy. Semua yang manis itu kayak gitu. Nggak kayak, nanti tak balas ya. Awas kalau aku masuk sekolah online. Nah, semua yang manis. Terus ada lanjutannya. Seret, gak kelihatan guys ya. Semua yang sedap didengar. Wow. Yang sedap didengar. Berkati, jangan mengumpat walaupun itu dalam pikiranmu. Kalau di pikiran kita, suka mikirkan hal yang perkataan kotor. Itu nanti someday akan keluar juga. Yang sedap didengar. Bukan mie sedap ya. Yang sedap didengar. Jadi walaupun semarah-marahnya kita, ya, di pikiran kita, baiklah kita memikirkan hal yang sedap didengar. Jangan mengumpat walaupun itu di pikiran ya. Lanjut. Terus semua yang disebut kebajikan, semua yang baik itu loh maksudnya. Kalau dalam pikiranmu untuk
Aku besok ujian tapi gak bisa. Aku tak nyontek aja di smartwatch. Jangan dong. Hari ini, mungkin besok kamu pas ujian beruntung. Gak ketahuan. Gak, karena nyontek ya. Tapi someday kamu jadi akhirnya bergantung sama nyontek. Gak sama kemampuan sendiri. Semua yang baik perlu kita pikirkan dan perlu kita perhitungkan. Supaya someday kita jadi orang yang benar. Orang yang baik, yang bijak. Terus, dan patut dipuji. Wah, yang patut dipuji. Kira-kira kalau Kak Esra mikirkan tentang aku Sabtu depan gak mau ke voltage. Itu baik atau salah? Salah. Oh baik. Itu salah. Ini pegang baik-baik supaya pikiran sia-siamu walaupun terlihat ringan tapi bisa kamu lepaskan dengan mudah. Siapa yang di sini mau melepaskan pikiran yang sia-sia? Angkat tangannya. Mau ya? Nanti kita doa. Tapi ingat ayat ini baik-baik. Ini benar, pikirkanlah semua itu. Terus Kak, apalagi? Ada 2 hal katanya. Yang tadi pertama, pikiran yang sia-sia. Yang kedua adalah kalau kita sudah disiapkan sama Tuhan, rencana, dikasih jalan, mungkin ada masalah, tapi itu membuat kita jadi lebih dewasa. Selain pikiran yang sia-sia, jangan pernah tidak melatih diri. Hah? Maksudnya tidak melatih diri itu gimana Kak? Ini seru. Kita baca di Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Buka. Udah ya? Di belakang kelihatan harusnya. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Katakan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kak Esra ulang. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan. Ketekunan loh, ketekunan. Itu perlu buat kita hari-hari ini. Kak Esra kasih cerita dan gambarannya. Kelas 5 SD itu sudah belajar main drum di gereja. Itu berarti 2005. 2005 itu berarti 15 tahun yang lalu palingnya. 5 SD belajar main drum. Kak Esra latihan itu suka banget. Walaupun seminggu cuma sekali di hari Rabu. Di Studio C namanya dulu. Dulu Kak Esra latihan sampai ada satu waktu Kak Esra SMP itu Sabtu dan Minggu diajak teman-temannya Kak Esra pergi main. Ini beneran ya. Terjadi berarti selama 3 tambah 3, 6 tahun. Sampai hari ini mungkin ya. Sampai 6 tahun dari SMP sampai SMA. Diajak temannya Kak Esra hari Sabtu dan Minggu pergi main. Kak Esra itu gak bisa. Tahu gak kenapa? Karena Kak Esra hari Sabtu itu harus latihan buat hari Minggu. Minggunya Kak Esra pelayanan. Kak Esra latihan main drum. Kak Esra Kak Esra tuh belajar tekun main drum. Supaya Kak Esra bisa melayani Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan minta latih di hidupmu. Mungkin gak secara langsung. Kamu mungkin dilesin kumon, dilesin fisika, dilesin piano. Private something. Supaya kamu punya kemampuan keahlian. Pakai itu. Jangan jadi anak yang tidak melatih diri. Halakak cuman teng halakak cuman ngingong. Halakak cuman ini pohon faktor, ini aljabar. Hei. Tak kasih tahu ya, kalau kamu melatih diri, kamu akan dipakai Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun nanti tujuanmu, cita-citamu nanti, atau rencana Tuhan di hidupmu itu gak harus jadi full timer. Kamu bisa aja loh, karena kamu dulu latihan piano, ternyata tujuan hidupmu adalah jadi dokter. Kamu bisa jadi dokter yang melayani Tuhan. Kamu bisa loh jadi arsitek, karena kamu dulu
pinter latihan nyanyi, hu gitu. Kamu bisa jadi worship leader di sini. Ketika kamu melatih diri dengan tekun, janjinya Tuhan pasti digenapi di hidupmu. Tapi kalau aku gak mau latihan kak, aku yes gini-gini aja. No! Oh, kaget semua. Big no! Ini kakak serius ya, beneran ini. Kalau hari ini kamu ada kesempatan les, kesempatan melayani, pakai. Kalau kamu nanti dikasih kesempatan sharing di CG, pakai. Nggak harus Kak Esra yang ada di sini khotbah, tapi kalian yang harus latih dirimu dengan tekun, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekunlah sekarang. Pertanyaannya, Kak Esra main drum sekarang kok khotbah? Berarti jangan pernah berhenti melatih diri supaya hidupmu dipakai Tuhan. Supaya dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, kamu bisa dipakai sama Tuhan. Kak Esra itu cuma drummer. Tak, detak, 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 detak. Apa yang Tuhan sudah taruh di hidupmu sekarang? Coba pikirkan. Jangan buang itu. Kalau hari ini ada yang barusan ngomong sama mamanya, "Ma, aku gak mau les ini." Pulang ngomong, "Ma, aku mau les ini." Aku mau latih diriku dengan tekun. Dan sampai nanti kamu segede Kak Esra mungkin lebih gede lagi. Usianya ya, bukan badannya ya. Usianya. Ketekunan itu jadi karaktermu. Pikiran yang benar. Pikiran yang suci. Pikiran yang kudus. Yang sedap didengar. Itu akhirnya jadi karaktermu. Jangan melenceng dikit, nanti larimu salah. You are more than ready for anything, voltagers. Buang pikiran yang sia-sia itu. Dan jangan males latihan. Latihlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Jangan buang kesempatan itu, tapi pakai itu. Pakai benar-benar. Pakai benar-benar. Hari-hari ini loh. Juga perlu khawatir. Tahu lagu ini enggak? Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Satu janji, kita sudah disiapkan untuk segala hal. Tapi masa depanmu masih panjang. Mimpimu pasti terjadi. Apa yang Tuhan taruh di hidupmu, gak mungkin gagal. Tapi pertanyaannya, masihkah ada hal-hal yang sia-sia mengganggu pikiranmu? Atau hari-hari ini aku mager Kak. Mager. Bukan makan pager ya, mager ya. Pager mau makan bukan. Aku mager Kak, mau ngapa-ngapain Kak. Aku kelulus Kak. Kenapa? Mama papaku gak mungkin support mimpiku Kak. Keadaanku gak mendukung Kak. Kalau kiri kanan gak mendukung, kalau keadaan gak menguntungkan, ingat kita punya Tuhan. Hey voltagers, ini masih bulan Maret. Masih bulan Maret. Kalau kamu diingatkan firman Tuhan hari ini, berarti Tuhan serius sama kamu. Sama apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Yang sia-sia dibuang. Yang sudah dilempar, diambil, latihan lagi. Latihlah dirimu. Kalau hari ini kita bisa kesempatan pelayanan greeter, yang anak-anak juga pelayanan jadi usher, jadi main musik, bahkan ada yang jadi singer kan, kecil di sini.
Itu juga kesempatan. Nanti kalau ada Servo Kids ya, habis ini, apapun talentamu, ayo ikut pelayanan sama-sama. Kamu sudah lebih dari siap. Di CG juga, kalau ada kesempatan melayani CG yang ngomong, ayo doa aja. Kayak saya tuh sempat terharu sama Moana, anaknya Kak Yu. Dia pelayanan pertama itu apa? Doa. Dia doa awal CG. Gak tahu umur 4 mungkin Moana. Kamu umur berapa? Kayak Esra start melayani kelas 5, umur 10, umur 11. Kayak Esra gak bayangin ya, nanti someday kalian, gak usah nunggu someday deh. Habis ini mungkin. Kalian satu persatu ya. Dipakai Tuhan amat sangat luar biasa dan spesifik. Di CG, di ibadah-ibadah. Kalau Sabtu voltage, minggunya pelayanan di Super Trooper. Jumatnya melayani di CG. Indahnya hidup sepanjang masa di rumah Tuhan. Melayani Tuhan tidak akan pernah jadi hal yang menyusahkan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Apa yang hari ini menghalangimu? Kayak saya tanya beberapa anak, apa sih yang bikin kalian hari-hari ini tuh susah? Laziness Kak. Serius, males Kak. Sama apa? Temenku itu loh Kak, aku mau main basket aja gak boleh. Pikiran ini jangan di hold lama-lama yang salah. Dirilis aja. Mulailah latih dirimu. Mulailah sekarang. Jangan ragu ya. Tuhan menyertai kamu. Yang mau tutup Alkitabnya. Yang mau, oke aku ready Kak. Tuhan sudah punya rencana di hidupku. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Jalannya sudah ada. Tuhan loh di masa depan. Tuhan di masa depan nunggu kita. Dia di sini menyertai kita. Siapa yang percaya angkat tanganmu? Bangkit berdiri semua yuk.